Ini adalah anime dark fantasy yang keren banget. Jadi anime ini berjudul Sentenced to be a Hero atau Yusake ni Sosu Choubatsu Yusakyu Sen Yontai Keimu Kiroku. Sebuah anime bergenre action adventure fantasi yang tayang di musim ini. Anime itu lebih mengarah ke dark fantasy apokalips atau dark fantasy yang latarnya dunia yang sedang mengalami kehancuran. Anime ini juga memiliki unsur raja iblis dan pahlawan. Untuk sinopsisnya, di anime ini kepahlawanan adalah hukuman terburuk di dunia untuk para kriminal. Mereka yang dihukum karena kejahatan keji dijatuhi hukuman menjadi pahlawan dan dipaksa untuk bertugas dalam perang melawan Raja Iblis. Para kriminal ini bahkan tidak diizinkan untuk mati. Jika terbunuh, mereka itu akan dibangkitkan lagi untuk bertarung lagi dan lagi. Anime ini berfokus pada pahlawan Sailor Forbats, mantan kepala Ordo Ksatria Suci, di mana dia memimpin unit hukuman yang terdiri dari para pahlawan yang dianggap hina, yang mereka itu tugasnya bertempur di garis depan. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, dia bertemu dengan Teorita, salah satu senjata paling ampuh di dunia yang disebut dengan Dewi. Untuk bertahan hidup dan membalaskan dendam kepada mereka yang telah berbuat salah, Sailor ini membuat perjanjian dengan Dewi Teorita. Dan mereka itu terjun langsung ke dalam pusaran perang dan intrik politik. Bayaran perjanjian antara pahlawan Sailor dan Dewi Teorita itu sangatlah murah. Di mana Teorita itu berkata, ketika setiap musuh terakhir telah dikalahkan, kau harus menghujani aku dengan pujian dan mengelus kepalaku. Sebuah bayaran yang sangat murah, bukan? Tapi apakah benar hanya ini bayaran yang harus pahlawan Sailor berikan kepada Dewi Teorita? Jawabannya bisa kita lihat nanti di anime Sentenced to be Hero. Nah, dalam anime ini tuh konsep pahlawan itu bukanlah penyelamat, tapi hukuman untuk para kriminal. Lalu konsep Raja Iblis dalam anime ini pun juga bagi aku unik, di mana terdapat fenomena yang disebut dengan Demon Plague atau wabah iblis. Sebuah wabah yang menginfeksi makhluk hidup dan mengubah mereka menjadi iblis, di mana manusia itu harus bertarung dengan para iblis tersebut dan Raja Iblis yang terlahir dari Demon Plague, atau mungkin Raja Iblis lah yang menyebarkan Demon Plague. Nah, karena meski Raja Iblis itu dibunuh oleh pahlawan, tapi akan selalu muncul Raja Iblis baru. Di episode pertama bahkan kita itu dijelaskan bahwa protagonis Sailor itu melawan Raja Iblis ke-47. Nah, karena konsep iblis di anime ini itu adalah makhluk hidup yang diinfeksi oleh Demon Plague, maka wujud dari iblis-iblis di anime ini tuh menyerupai hewan, seperti ala katak, serigala atau anjing, dan juga orangutan. Bahkan Raja Iblisnya itu berbentuk seperti serangga. Untuk studio produksinya, anime itu diproduksi oleh Studio Kai, studio di balik anime Gaikotsu Kishisama, Umamusume Season 2 dan 3, Puto Tantai, Super Cub, dan lain-lain. Untuk produser berupa perusahaannya ada Kadokawa, Sami, Kansai TB, dan Beat Group Promotion. Sepertinya Kadokawa adalah produser utama dari anime ini. Nah, anime itu disutradarai atau didirect oleh Takashima Hiroyuki, orang yang masih minim portofolionya itu sebagai direktur. Berdasarkan MAL, Takashima Hiroyuki itu adalah staf anime Mushoku Tensei untuk posisi yang strategis, seperti storyboard, animation director, dan juga episode director. Makanya banyak orang yang merasa style anime ini tuh mirip banget dengan Mushoku Tensei. Untuk portofolio lainnya, Takashima Hiroyuki itu hanya menjadi animator di anime-anime populer seperti Re:Zero, Chainsaw Man, Steins Gate Movie, One Punch Man season pertama, bahkan One Piece. Sebenarnya dari info yang ada di MAL, staf-staf anime ini tuh tidak terlalu punya portofolio yang besar. Mungkin yang punya portofolio yang paling besar adalah scriptwriter-nya dan juga series composition-nya, yaitu Ihara Kenta, dimana dia itu jadi scriptwriter dari Vinland Saga season pertama, Youjo Senki series dan movie, lalu Ajin, lalu Isekai Oji-san, Mieruko-chan, Tsukimichi, Zankyo Terror, dan lain-lain. Jika aku lihat, dia itu memang punya portofolio di anime dewasa. Makanya anime Sentenced to be a Hero itu sangat dewasa dari segi penceritaannya, karena scriptwriter-nya itu udah banyak bikin script anime-anime dewasa. Staf lainnya yang menarik perhatian saya adalah bagian color design-nya, yaitu Umezaki Hiroko, yang juga menjadi color design di anime Jose Totora dan juga Noragami. Lalu art directornya yaitu Watanabe Yusuke, yang menjadi art director dari anime Umamusume Movie Shinji Dai no Tobira. Lalu dia juga menangani background art di anime Makuya, Kokosake, Amachu, Sirius, lalu Hirune Hime. Jadi itulah kenapa anime Sentenced to be a Hero itu sangat bagus dalam art style-nya, karena staf di balik art style-nya itu sangatlah berpengalaman.
Untuk seiyunya kita mulai dari protagonis Sailor Purbats yang diisi oleh Azakami Yohei, Seiyu Suehiro Techo dari Bungo Stray Dogs, Guel Jetak dari Gundam The Witch from Mercury, lalu Midei dari Honkai Star Rail. Untuk heroin Dewi Teorita diisi oleh Izuka Mayu, seiyu yang portofolionya masihlah sedikit. Untuk MC laki-laki kedua yaitu Dota Luzulas diisi oleh Hori Yesun, seiyu Ichikawa Kyotaro dari Boku no Kokoro no Yabayatsu, Kazuya dari Kanokari, Faust dari Arknight, Galahad dari Fate Series, dan lain-lain. Untuk heroin kedua yaitu Pataus Kivia diisi oleh Ishigami Shizuka, seiyu Thorfinn kecil dari Vinland Saga, Mito Ikumi dari Shokugeki no Soma, Stella Vermilion dari Rakudai Kishi no Calvary, Sirvlova dari Danmachi, Chen dari Arknights, dan lain-lain. Selain 4 karakter tadi, anime ini juga menggait banyak sekali seiyu populer, seperti Nakamura Yuichi sebagai Rhino, Chiba Soya sebagai Jess Partiah, Onishi Saori sebagai Frenchy Mastibot, Matsuoka Yoshisugu sebagai Tatsuya, Fukushima Jun sebagai Sub, dan Hikasa Yoko sebagai Nelly. Nah, jika tadi ada beberapa karakter yang tidak ada ilustrasinya, mohon untuk dimaklumi karena aku bikin video ini setelah episode pertamanya rilis. Jadi beberapa karakter itu tidak muncul di episode pertama. Anime itu sangat rekomen bagi kalian yang suka dengan dark fantasy dengan latar dunia apokalips, yaitu dunia yang sedang di tahap kehancuran, dan para karakternya berjuang untuk bertahan hidup dari kehancuran. Nah, anime ini sepertinya berrating R-rated alias 17 tahun ke atas atau dewasa. Jadi anime ini sangat memperlihatkan adegan-adegan dewasa, seperti adegan yang berdarah-darah. Dan memang di episode pertama itu sangat penuh akan darah dan organ tubuh yang keluar. Jadi bagi kalian yang gak suka anime berdarah-darah, apalagi yang menampilkan organ tubuh seperti usus yang meledak, maka kalian tidak direkomendasikan untuk nonton anime ini. Jadi itu dia rekomendasi anime Sentenced to be a Hero, sebuah anime action adventure dark fantasy yang per video ini dibuat baru rilis 1 episode. Untuk review first impression atau review episode pertamanya akan saya bikin di video saya yang lain. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.